Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surahul Al-Azim. Jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak naik ke mimbar untuk melakukan khutbah. Sebelum sampai ke mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin sebanyak 3 kali. Umum kita ketahui Pak, kalau kita mengatakan amin itu pasti karena mendengar sebuah doa. Ketika imam memimpin doa, makmum mendengar akan mengatakan amin. Begitu juga dengan Rasulullah mengatakan amin itu karena mendengarkan sebuah doa. Amin berarti kita mengharapkan agar doa itu diijabah, diterima, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah doa yang diaminkan Rasul? Doa yang diaminkan Rasulullah yaitu doanya malaikat Jibril.
Jadi Jibril pada saat Rasulullah hendak naik ke mimbar, Jibril mengatakan yang pertama, celakalah orang yang mendengar namamu, maksudnya mendengar nama Nabi Muhammad SAW, lalu dia tidak bersalawat kepadamu. Inilah doa Jibril yang diaminkan Rasulullah. Macina witawe yang ke nanggalina biasa Nabi Muhammad SAW, lalu dia tidak bersalawat. Kapan kita bersalawat? Upaya dibaca salawat minimal ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Masalah alaihi wahidah sallallahu alaihi wasallam. Niki masalah Nabi tak dikaji. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ketika kita ingin melihat suatu ibadah, salawat ini bentuk ibadah yang tidak bisa kita nomor-duakan. Artinya penting sekali. Bahkan makanya Allah Ta'ala aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat, tapi Allah tidak sholat, Allah tidak zakat. Kutiba alaikumus shiyam, Allah perintahkan kita untuk berpuasa, tapi Allah tidak puasa. Beda dengan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Jadi ini yang pertama, doa yang diaminkan Rasulullah ketika Jibril mengatakan ajilana empat sikiru fatau yang menanggalinga bi asal Nabi Muhammad, lalu dia tidak bersalawat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa doa malaikat Jibril? Jibril mengatakan celakalah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ajilaka apa sih dirumatau yang kok nalolong bulan Ramadan sempat mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak menyebabkan bulan Ramadan itu diampuni dosanya. Tentu banyak sekali amalan-amalan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan dengan harapan agar dosa kita diampuni. Contoh sederhana, kita berpuasa agar doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan esensi puasa itu Pak, la'allakum tattaqun, agar takwa kita bertambah. Ketika ada orang berpuasa tetapi tidak menyebabkan puasanya itu imannya bertambah, takwanya bertambah, maka puasanya itu perlu dipertanyakan apakah diterima atau tidak. Itu yang kedua, doanya Jibril yang diaminkan Rasul. Yang ketiga, doanya Jibril yang diaminkan Rasulullah, yaitu celakalah orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Maka salah satu ibadah, salah satu amalan yang sangat mulia di sisi Allah yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimana ketika orang tua kita sudah tidak ada, mati itu maka cara berbuat baiknya itu mendoakan orang tua kita. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan salah satu kemuliaannya adalah bulan ampunan. Ada doa yang diajarkan Rasulullah yang kita baca ketika masuk bulan Ramadan. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kita minta maaf kepada Allah. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika bulan Ramadan ini kita malas meminta ampun, bahkan kita tidak pernah meminta ampun kepada Allah, maka kapan lagi? Ini adalah kesempatan yang baik. Kita perbanyak, kita diwajibkan untuk berpuasa. Kita perbanyak qiyamul lail, kita
mendirikan sholat tahajud, minimal kita melakukan sholat tarawih. Ketika kita tidak bisa sholat tarawih di masjid, maka kita boleh melakukan bersama keluarga di rumah. Ketika itu masih tidak bisa kita kerjakan, maka minimal yang kita perbanyak pada bulan Ramadan itu zikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu itu mampu bangkit dari musibah yang dialami, bahkan bahagia di balik musibah yang dialami. Kenapa Pak? Karena adanya zikir yang selalu dibaca. Kita bisa ambil perumpamaan, contoh penghutan Nabi Yunus di telan ikan, berada di dalam perut ikan 40 hari 40 malam berada di dalam perut ikan, tanpa makanan, tanpa minuman, tapi Nabi Allah itu diselamatkan. Lomo pamasir pangatan kami nasabahkan dikri itu dinabaca. Apa dikirna? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua, panggilan Nabi Ibrahim ketika diuji, ingin dibakar oleh Raja Namrud, ingin dibakar di dalam api oleh Raja Namrud. Di dalam sejarah dikatakan tidak sama sekali merasakan yang namanya panasnya api. Bahkan ada yang mengatakan mungkin panggilan Nabi Ibrahim betul nari itu memilih api. Secara logika tidak masuk akal. Kalau di bawah belakang, kalau di panas, dia pakai baru-baru pagi, yang tadi tidak bukan bahkan berat. Tetapi waktu Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, sama sekali tidak merasakan yang namanya panas. Bahkan bikin panutan Nabi Ibrahim. Kenapa? Kenapa masih panas? Karena adanya zikir yang selalu dibaca. Ada baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi yang memakai zikir Nabi Ibrahim, itulah zikirnya Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, laknatullah, mau ke kanan tidak bisa, mau ke kiri tidak bisa, mau ke belakang ada Fir'aun, laknatullah, mau ke depan ada lautan yang sangat dalam, ada lautan yang sangat luas, ada lautan yang sangat lebar, sehingga turunlah malaikat Jibril. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Pukulan pertama tidak terjadi apa-apa. Dipukulkan lagi pukulan kedua, tidak terjadi apa-apa. Sebelum Nabi Musa melakukan pukulan yang ketiga, beliau membaca doa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Lalu dipukulkanlah tongkat itu ke dalam air, terbelahlah lautan itu. Dalam sejarah mencatat penghutan Nabi Musa selamat. Kenapa? Nasabah kainun wa masih faqatan. Kenapa? Nasabah karena zikir itu dibaca. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
أكبر